Apabila teman-teman mendapatkan ayam itu, saya pesan sekali, saya sarankan sekali ke teman-teman di rumah, jangan pernah teman-teman dijual. Nah, ini khusus teman-teman yang suka ngadu ayam, jangan dijual. Karena apa? Karena ayam seperti ini jarang sekali kita temui, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan, ingin berbagi tips kepada teman-teman di rumah, yaitu bagaimana ciri-ciri sisik ayam yang memiliki darah pembunuh, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mengairi ayam yang banyak terkena pukul badan, teman-teman. Nah, ini biasanya kita mendapatkan lawan seperti ayam-ayam pakoi, ayam-ayam yang brutal, yang low brakot, yang datang langsung macul, datang macul. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan. Kebanyakan boto-boto baru atau pemain-pemain baru, dia itu mengairi ayamnya terlalu basah. Nah, kalau untuk ayam sendiri, kita membasahi ayam itu cukup di air pertama aja. Nah, di air pertama itu wajib kita basahin dari mulai selangkangan, dari mulai pantatnya, minyak-minyaknya atau cerutunya itu. Nah, terus di bawah sayap, di ketiaknya ini harus kita basahin, di bagian dada juga, di bagian leher. Nah, jadi itu untuk air pertama, teman-teman. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengairi ayam yang banyak terkena badan. Nah, jadi otomatis kebanyakan ayam yang terkena badan itu biasanya sesudah air pertama, air kedua, terus air ketiga, dan air seterusnya, teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya, cara mengairnya itu sangat simpel, teman-teman. Jadi kebanyakan ayamnya ini terkena badan, yang harus kita airi terlebih dahulu adalah bagian pantatnya, teman-teman. Kenapa bagian pantatnya? Apabila kita membasahi pantat ayam tersebut, dan pastinya akan cepat kembali napasnya, teman-teman. Nah, untuk ayam yang banyak terkena badan, jadi teman-teman tidak boleh terlalu membasahi bagian badannya, teman-teman. Karena apa? Bagian badan itu sendiri sudah terasa sakit karena kebanyakan dipukul. Apalagi ayam lawan itu full brakot, sangat berbahaya sekali kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Nah, pastinya ayam-ayam yang terlalu banyak pukul badan, terkena pukul badan, teman-teman tidak harus membasahi ayamnya itu di bagian badan, teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasinya adalah teman-teman cukup steam saja di bagian ketiak ayamnya, di bagian badan, di bagian dada itu airnya sedikit saja, teman-teman. Nah, tugasnya teman-teman harus membasahi di bagian pantatnya itu harus benar-benar basah. Terus di bagian selangkangannya juga benar-benar basah. Nah, untuk di bagian dada itu tidak terlalu harus basah, teman-teman. Karena dari dada dan juga badan-badannya itu sudah merasakan sakit. Apalagi ayam yang kebanyakan terkena badan. Nah, itu biasanya parah, teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasinya, teman-teman di rumah jangan terlalu banyak membasahi bagian badannya. Begitu pula ayam yang banyak terkena kepala, misalkan. Misalkan ayam kita banyak terkena kepala, pukulan-pukulan rahang misalnya. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu banyak membasahi bagian kepalanya. Kita steam aja dikit, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah harus benar-benar paham, apabila ayam kita banyak terkena bagian badan, nah kita tidak wajib terlalu membasahi bagian badan tersebut. Dan apabila ayam kita banyak terkena kepala, kita juga tidak wajib membasahi kepalanya itu. Nah, yang benar itu kita cukup steam saja, teman-teman. Jadi busanya itu kita basahin, kita peras, terus kita lap-lap aja, teman-teman. Nah, itu agar ayamnya tidak terlalu merasakan sakit. Karena biasanya ayam yang banyak terkena badan, ayam yang banyak terkena kepala itu merasakan sakit apabila terkena banyak air, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman cukup steam aja di bagian badannya itu, teman-teman. Bagian dada dan juga bagian badannya, teman-teman. Jadi kebanyakan boto-boto baru, padahal ayamnya banyak terkena badan, nah dia malah membasahi badannya, lebih basah lagi. Nah, itulah kesalahan fatal pemain-pemain baru, teman-teman. Nah, jadi di sini saya tidak menggurui, saya tidak mengajari teman-teman.
Di sini saya hanya sharing, berbagi pengalaman, berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya sendiri, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah yang mendapatkan lawan lock brakot atau brako-brako brutal, nah jadi teman-teman harus benar-benar tahu bagaimana cara memandikan ayamnya itu atau bagaimana cara mengairi ayamnya itu, teman-teman. Yang pastinya teman-teman harus membasahi di bagian pantat ayam tersebut dan juga selangkangannya, teman-teman. Bagian badan dan juga bagian dada, teman-teman cukup steam aja ayamnya, cukup basahin sedikit aja. Nah, jadi busanya ini tadi diletakin di dalam air, terus busanya diperah. Nah, teman-teman tinggal steam aja di bagian dadanya ini, terus di bagian badan di bawah ketiaknya itu, teman-teman. Nggak usah terlalu basah. Jadi cukup dia itu dilap-lap aja, teman-teman. Nah, begitu juga untuk di bagian kepala, teman-teman. Nah, di bagian kepala ini sendiri teman-teman juga harus tahu, apabila terlalu parah kita tidak boleh terlalu membasahi kepalanya. Karena apabila kita terlalu basah, itu kepalanya itu sakit, teman-teman. Nah, apabila kita terlalu basah di bagian kepala juga, padahal kepalanya itu sudah banyak sekali luka, nah itu biasanya ayamnya sangat merasakan sakit. Nah, maka dari itu kita harus lap-lap saja, teman-teman. Jadi untuk apabila ayam kita banyak terkena di kepala ataupun terkena di badan, nah itu untuk cara perawatannya sama aja, teman-teman, saat diairi. Nah, tetapi bedanya kalau untuk ayam yang banyak terkena kepala sendiri, kita tidak apa-apa membasahi badan. Nah, ayam terkena badan kita tidak boleh membasahi badan. Dan ayam yang terkena kepala kita tidak boleh membasahi kepala. Nah, jadi kesimpulannya, nah apabila ayam kita banyak terkena pukulan badan, kita cukup mengelap-ngelap aja di bagian badan itu. Nah, apabila ayam kita banyak terkena di bagian kepala, kita cukup mengelap-ngelap aja di bagian kepala, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara membuat napas ayam menjadi panjang. Nah, kalau untuk pengalaman saya pribadi itu sangat-sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi untuk perawatan ayam agar napasnya itu bisa menjadi panjang sangat-sangat simpel. Teman-teman cukup memberikan ayam ini 1 buah kencur di pagi hari, teman-teman. Nah, jadi teman-teman cukup memberikan 1 buah kencur di pagi hari. Nah, ini di daerah saya di Bengkulu menyebutnya kencur atau cekur, teman-teman. Nah, jadi untuk pemberiannya sendiri cukup teman-teman berikan 1 ruas jari. Jadi dikupas dulu kulitnya, teman-teman berikan di pagi hari. Itu untuk pemberiannya sendiri, teman-teman berikan setiap hari. Jadi seminggu itu usahakan memberikannya 4-5 kali. Jadi Sabtu Minggu itu nggak usah teman-teman berikan lagi. Itu ayamnya waktunya istirahat. Nah, untuk latihannya sendiri agar napas ayam ini menjadi bagus, latihannya sendiri teman-teman bisa menjemur ayamnya, merenangkan ayamnya. Nah, itu bagus sekali untuk pernapasan ayam, teman-teman. Dan sesekali teman-teman menggebrak ayamnya. Nah, untuk menggebrak sendiri teman-teman lakukan seminggu cukup sekali saja. Kita lihat performa ayamnya, kita lihat juga kesehatan ayamnya. Apabila minggu kedua ayamnya udah sehat, nah kita boleh menggebrak. Tapi kalau untuk ayam muda sendiri, kita tidak boleh terlalu lama menggebrak ayam itu, teman-teman. Karena apa? Karena itu ayam muda. Nah, ayam muda itu biasanya tidak mampu menampung pukulan lawannya, tidak terlalu bisa menampung. Nah, maka dari itu kita harus menggebraknya juga sama-sama ayam muda, jangan sama ayam tua. Nah, alasannya adalah kenapa harus ayam muda? Kalau ayam muda itu dia sama-sama menampung pukulannya, tetapi kalau ayam tua itu pukulannya sudah beda, sudah meresap ke dalam tulang. Nah, itulah alasan mengapa kita harus menggebrak ayam kita ini sama-sama muda, teman-teman. Karena agar pukulannya ini tadi sama-sama bisa menampung. Kita menggebrak dengan ayam tua, nah biasanya ayam kita bisa sakit kuning, bisa lumpuh, bisa turun urat. Nah, jadi banyak ayam kita jadi lebih bagus, tetapi ayam kita bisa rusak dini, teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman harus benar-benar memperhatikan lawannya itu, teman-teman. Nah, jadi untuk menggebrak ayam ini seminggu cukup 1 kali aja, teman-teman. Sebulan bisa sampai 3 kali. Nah, udah bisa main ke kalangan. Nah, itu harus rawat ayamnya, benar-benar dirawat, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk membuat napas ayam itu menjadi bagus, setiap hari teman-teman berikan kencur ini tadi, teman-teman. Kecuali hari Sabtu sama hari Minggu, itu waktunya istirahat. Dan yang kedua, teman-teman jemur ayamnya maksimal 2 jam aja, teman-teman. Jangan terlalu lama karena ayam muda juga, teman-teman. Nah, dan untuk yang ketiga, teman-teman menggebrak ayamnya. Untuk menggebrak sendiri kita bertahap, jangan terlalu ambisi. Jadi untuk
Tahapan pertama cukup setengah air atau setengah ronde, 7 menit setengah atau 8 menit. Dan yang kedua boleh main seairan 15 menit. Ketiga kita lihat performanya, kalau lumayan kita boleh mainkan 2 air atau 2 ronde. Dan yang ketiga udah boleh kita bawa ke kalangan teman-teman untuk main 3 airan atau 3 ronde. Nah jadi itulah jawaban dari pertanyaan kedua teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke topik pembahasan kita teman-teman. Topik pembahasan kita adalah bagaimana ciri-ciri ayam yang memiliki darah pembunuh? Bagaimana ciri-ciri fisiknya teman-teman? Nah jadi untuk ciri-ciri fisik sendiri dari video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana ayam pukul bom, bagaimana ayam pukul sakit. Nah yang pastinya untuk darah pembunuh sendiri dia memiliki ciri khas sisik yang pecah teman-teman. Ciri khas sisik yang pecah. Nah untuk sisik yang pecah sendiri itu biasanya jari ayam itu seperti ini teman-teman. Dia 3 di depan, 1 di belakang sebagai jangkir. Nah teman-teman lihat di bagian sini, di bagian ujung ini teman-teman ya. Nah untuk di bagian ujung ini dia pecah. Dia harusnya pecah itu kalau mau lebih bagusnya dari ujung sampai pangkal. Nah dia pecah, itu dia pecah. Dan juga sebelah kiri juga seperti itu, dari ujung pangkal pecah. Nah terus di bagian jangkir juga pecah. Nah itu adalah ayam yang mempunyai sisik darah pembunuh teman-teman. Itu saya percayai memiliki sisik darah pembunuh. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikannya. Harus benar-benar teman-teman lihat ayam yang memiliki sisik jari kelingking atau jari manis saya ini. Nah kalau di jari ayam itu kelingking teman-teman ya, itu dari pangkal sampai ujung pecah semua teman-teman. Terus di bagian jangkir juga dari pangkal sampai ujung pecah semua. Begitu juga yang bagian kiri itu pecah semua. Nah itu biasanya dipercayai memiliki pukulan yang sakit teman-teman. Itu memiliki pukulan-pukulan yang darahnya pembunuh. Nah jadi apabila teman-teman mendapatkan ayam itu, saya pesan sekali, saya sarankan sekali ke teman-teman di rumah, jangan pernah teman-teman dijual. Nah ini khusus teman-teman yang suka ngadu ayam, jangan dijual. Karena apa? Karena ayam seperti ini jarang sekali kita temui teman-teman. Sisiknya ini dari ujung sampai pangkal, dari pangkal sampai ujung ini pecah semua. Jangkir begitu juga, dari pangkal sampai ujung pecah semua. Nah itu kalau bisa kiri kanan teman-teman. Itu apabila kita mendapatkannya, saya bisa mengambil kesimpulan itu adalah ayam yang sangat berkualitas. Nah jadi apabila teman-teman mendapatkan ayam itu, tidak harus dites, itu adalah contoh ayam yang berkualitas. Itu memang benar-benar ayam yang berkualitas. Walaupun pola tarungnya tidak bagus, walaupun pola tarungnya itu ada ngebeng-ngebengnya, nah itu biasanya pukulannya lebih teman-teman. Nah maka dari itu, jangan teman-teman mudah mengambil keputusan tentang ayam yang ngebeng-ngebeng atau ayamnya itu mainnya buruk, terus teman-teman buang ayam itu, jangan teman-teman. Karena biasanya ayam yang memiliki sisik seperti itu adalah ayam-ayam yang memiliki darah pembunuh atau pukulannya itu ada lebihnya teman-teman. Pukulannya itu sakit. Nah jadi teman-teman di rumah harus benar-benar memperhatikan mulai sekarang. Sisik ayam seperti apa sih yang memiliki darah pembunuh. Nah jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Nah jadi sekali lagi saya mohon dukungan dari teman-teman di rumah. Jangan lupa bantu like, komen, dan juga subscribe. Karena dukungan dari teman-teman di rumah adalah motivasi bagi saya untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat teman-teman. Nah jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Terima kasih banyak.